Sebelum kita lanjut, tanya ini pengantin, mau yang panjang apa yang pendek? Nih dulu, mempelai perempuan, yang panjang apa pendek? Apanya? Ibu-ibu mau yang panjang apa yang pendek? Panjang, pendek. Mempelai yang laki mau yang besar apa yang kecil? Oh, bebas kan? Ini tausiahnya. Tapi sayang kalau masalah tausiah di perkawinan itu agak gemeteran, kayak Bang. Kenapa? Pengantin nggak sabaran. Betul apa betul? Oh, betul, insya Allah. Jadi di dalam pernikahan ini yang pertama yaitu niatkan untuk ibadah. Karena nikah ini adalah ibadah terlama. Seorang istri apabila buatkan kopi untuk suaminya misalkan, maka sama pahalanya dengan dia sholat 100 rakaat. Pagi-pagi sayang, manggil apa nanti nih? Hah? Sayang atau beb? Sayang. Oh. Yang tua-tua masih manggil sayang nggak? Hah? Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu lebih jujur. Mana ibu-ibu? Nah ini yang paling cantik. Masih suami Bu? Masih ada suami? Ada. Dipanggil apa sampai sekarang? Sayang atau nama? Sayang. Oh. Itu, ini nasihat bukan untuk mempelai, tapi untuk kita semua. Ya. Bapak-bapak, bapak manggil ibu apa, Pak? Ibu. Ada. Justru makin tua makin mesra. Karena itu adalah ajaran agama kita. Jadi seorang istri harus patuh. Kalau sebelum menikah, kewajibannya bakti kepada orang tuanya. Tapi kalau sesudah nikah, maka ketika dia bilang saya terima nikahnya itu, maka kewajibannya berbakti kepada suami. Kalau suami bilang jangan keluar, jangan keluar. Selama kita menentang suami kita, kecewa dia, maka Allah laknat kita. Suami minta, misalkan, kau minta. Ini yang tua-tua juga ini. Ketika dia minta terus istrinya menolak, maka Allah laknat dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum. Wanita itu adalah ladang-ladang. Punya ladang semua ini? Bapak-bapak punya ladang enggak? Punya kaplingan enggak? Alhamdulillah punya. Kalau kita punya ladang, siapa yang bercocok tanam, Pak? Kita. Terserah mau kita dari kanan, kiri, atas, bawah, karena kita punya ladang. Itu bahasa umum agama. Adik-adik tutup telinga dulu. Dilema kita. Jadi Mas itu, Imam An-Nawawi menjelaskan, boleh laki-laki itu mendatangi istrinya. Fa'tu harsakum. Jadi datangilah istrimu itu seperti engkau mendatangi ladang. Dari bawah silahkan, dari atas silahkan. Kok ketawa Bu? Teringat dah. Ingin pulang, sabar. Siapa suruh nyuruh saya itu? Oh saya gemetar ini. Gemetar dekat pengantin. Ya, dari samping atas, apa kata lagu itu? Tetapi jangan, yaitu ditusuk belakangnya. Karena itu adalah bukan tempat bercocok tanam. Ya Pak ya. Jadi istri nggak boleh menolak. Bang capek, ya tapi nambah katanya, silahkan layani. Karena istri itulah istilahnya bini, BNI kan, bini melayani suami sepuas hati. Ya, nah itu yang pertama, yaitu harus niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu
melayani suaminya, bikinkan air pagi-pagi, senang hatinya. Gara-gara itu kita sama pahala ibadah kita seperti kita sholat 100 rakaat. Nah itu ya. Yang kedua, singkat-singkat saja ini, yaitu perbanyak komunikasi. Karena sekenal-kenalnya kita ta'aruf atau kita belum mengenal sebelumnya. Ya, kalau dulu disembunyikan yang kurang-kurangnya, kentut pun malu dia. Bener nggak nih? Pernah dengar kentutnya bang? Pernah. Nah, nanti dengar itu. Kentutnya kayak ya orang mana? Ya, jadi kalau kita sebelum nikah biasanya yaitu kebanyakan yaitu manis-manisnya saja. Tetapi kalau sudah nikah, ya Allah, bahasa ulama itu yaitu nikmatnya cuma sebulan. Jangan sia-siakan sebulan itu. Ya. Jadi setelah itu mulai kita mikir, apalagi kita udah punya anak, nanti fokus kita terpecah jadinya. Oleh sebab itu ulama menyuruh kita itu tetap komunikasi. Jangan sampai yaitu komitmen awal seperti ini, menyayanginya sepenuh hati, itu hilang gara-gara hal sepele. Bisa jadi cemburu nanti kan. Nah, mudah-mudahan doa kita semua dari Pak Penghulu dari tadi, mereka tadi itu adalah mudah-mudahan sehidup sesurga. Kalau sehidup semati ya sampai mati, tapi sehidup sesurga. Bukan hanya menjadi istri di dunia, tapi menjadi istri sampai akhir. Yang terakhir, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Annakum mulakum. Kenapa? Suami itu bukan hanya menafkahi zahir batin, tapi bisa membimbingnya sholat, bisa membimbingnya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan adik ini, ya, istrinya abang ini nggak bisa melakukan kewajiban sholat atau misalkan, maka harus wajib diajarkan. Ya, karena itu tanggung jawab kita dunia akhir. Kenapa kita ajarkan dia itu kewajiban kita sampai ke akhirat? Karena sesungguhnya kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu. Apa makna bertemu? Semuanya kita ini akan meninggal. Nanti di hadapan Allah, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Suami saya tidak mengajarkan saya. Nanti punya anak, anaknya juga harus diberikan bekal pendidikan agama. Jadi menikah itu bukan tentang yaitu bersenang-senang saja, tetapi yaitu tentang membimbing, menjadi imam dari dunia sampai akhir. Jadi barangkali itu 3 saja. Pertama apa? Niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kedua, nikah itu pasti ada susah senangnya, maka terus jalin komunikasi. Dan ingat, buat mempelai perempuan, sekarang suami adalah tempat berbakti pertama. Ya, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan, dia itu didatangi oleh tetangga ayahnya, tolong sampaikan kepada anakku, aku rindu kepadanya. Tapi si perempuan itu tidak mau. Kenapa? Karena suaminya belum mengizinkannya saat itu. Sampai sakit bahkan meninggal dunia. Lalu perempuan itu diadukan oleh tetangga bapaknya itu. Ya Rasulullah, ada perempuan tidak mau menjenguk orang tuanya, bahkan sampai meninggal dunia. Bagaimana ya Rasulullah? Apa bahasanya? Karena saya belum mendapat izin daripada suami saya. Apa jadinya? Dakhalal jannah. Bapaknya itu masuk surga gara-gara bakti kepada suami. Nah, jadi kalau memang kita mampu mengajarkan istri kita, maka kita yang mengajarkannya, supaya kita terhindar daripada yaitu apa? Yang disebut dengan tanggung jawab dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kedua mempelai ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
yaitu keturunan yang soleh solehah, menjadi pasangan sehidup sesurga, menjadi pasangan sehidup dari dunia sampai akhirat. Dan untuk kita semua ini, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita menjadi anak yang bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa.